Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah, di sini saya Abdullah akan menyampaikan tentang tema yaitu self leadership, yang mana ini tugas dari Bapak Willy Ramadan dalam mata kuliah leadership. Langsung saja kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu self leadership? Self leadership menurut para ahli yaitu konsep kepemimpinan diri, atau dalam kurung leadership bisa dikatakan pendekatan baru dalam teori kepemimpinan. Konsep ini pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1980 oleh Charles C. Mans sebagai pengembangan fungsi dari manajemen diri, pengarahan diri, kontrol diri, dan motivasi diri yang kemudian banyak berkembang dalam setting industri dan organisasi. Menurut Mans, self leadership adalah proses mempengaruhi diri sendiri untuk membangun self direction dan self motivation yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Selanjutnya, menurut Neck dan Houghton, kepemimpinan diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengawasi, dan memotivasi dirinya, pola pikir dan perilakunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan diri adalah gabungan dari aspek kognitif yang meliputi proses yang dilakukan untuk mempengaruhi dan memotivasi diri, dan aspek perilaku yang merupakan proses yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengolah perilaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi menurut Neck dan Houghton, kepemimpinan diri yaitu adalah kemampuan individu yang dimiliki untuk memengaruhi dirinya, untuk memotivasi dirinya dalam untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan, baik melalui aspek kognitif maupun aspek perilaku dalam tujuan positif. Selanjutnya, Nardi menjelaskan bahwa kepemimpinan diri berawal dari kesadaran diri akan potensinya dalam memimpin diri sendiri. Kualitas kepemimpinan diri meliputi 3 hal, yaitu mengetahui dan menilai bakat pribadi, menyadari kekurangan atau kelemahan diri, dan bersikap fleksibel terhadap semua kesempatan yang ada. Secara fundamental, seorang yang mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan yang baik akan dirinya, dan mempunyai kemampuan untuk mencerminkan dalam perilaku. Oleh karena itu, seorang dengan kepemimpinan diri yang baik akan belajar untuk mengetahui dirinya sendiri dan mengontrol kehidupannya. Jadi, kepemimpinan diri atau self leadership ini, atau kepemimpinan diri ini, yaitu bagaimana dia mengetahui kemampuan diri apa yang ada pada dirinya, dan untuk bisa mengontrol kehidupannya dan bisa menjadi positif dan dengan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh dirinya. Kepemimpinan diri mempunyai banyak manfaat, tidak hanya untuk pengembangan diri seseorang, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas. Pemimpin atau manajer dengan kemampuan kepemimpinan diri yang baik merupakan kunci bagi kesuksesan organisasi yang dipimpinnya. Dengan kepemimpinan diri, seorang akan belajar untuk mengetahui dirinya secara lebih baik dan dapat mengontrol hidupnya dan kemudian melakukan peningkatan terhadap kapasitasnya. Nah, jadi kepemimpinan diri itu banyak manfaatnya, yaitu salah satunya adalah bagi seorang pemimpin atau manajer atau pimpinan dalam organisasi. Apabila dia mampu atau memiliki kepemimpinan diri yang baik, maka dia akan bisa mengontrol atau bisa mengarahkan yang dipimpinnya itu untuk mencapai tujuan yang sesuai tujuan yang diharapkan bersama.
Covey menjelaskan bahwa dengan kepemimpinan diri yang baik, seseorang akan menjadi proaktif dan menjadi inisiatif, aktif serta lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ini akan terpancar dari pemahaman individu bahwa perilaku akan bertanggung dari keputusan pribadi yang dibuat bukan berdasarkan keadaan. Orang yang proaktif di dalam hidupnya akan memahami tanggung jawab mereka dan memilih reaksi pribadi yang didasarkan pada kesadaran yang bertumbuh pada nilai-nilai yang dipegangnya. Selanjutnya, kepemimpinan diri bisa ditingkatkan melalui strategi kepemimpinan diri yang menjadi tolak ukur seberapa baik seseorang menjadi pemimpin dirinya sendiri. Adapun strategi kepemimpinan diri tersebut adalah 1. Strategi pemusatan perilaku atau behavior focused strategies. 2. Penghargaan alami kepada diri, natural reward strategies. 3. Pola pikir konstruktif, constructive thought pattern strategies. Ya, itu apa? 1. Strategis pemusatan perilaku. Strategi pemusatan perilaku merupakan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran dirinya untuk mengarahkan kepada pengelolaan dan pengawasan terhadap perilaku, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas atau tujuan yang diperlukan tetapi tidak menyenangkan. Strategi ini melibatkan observasi diri, self-observation, tujuan pribadi, goal setting, penghargaan dan hukuman atas diri, self reward and punishment, serta isyarat diri. Apa itu bagian tadi? Yaitu observasi diri. Observasi diri berfungsi sebagai pengawasan terhadap diri sendiri. Perilaku yang sesuai sasaran tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sebaliknya perilaku di luar tujuan segera digantikan. Menyusun sasaran pribadi. Seseorang yang memiliki kemampuan diri yang efektif akan memahami siapa dirinya, apa yang ingin dicapai, mempertimbangkan tujuan dan mengerti makna mencapai tujuan tersebut. Penghargaan dan hukuman atas diri. Berdasarkan pendekatan psikologis perilaku, perilaku akan dapat ditingkatkan atau dihilangkan dengan pemberian penghargaan atau hukuman. D. Syarat diri, self-sequing. Penggunaan tanda-tanda fisik dari lingkungan untuk meningkatkan diri dapat mengarahkan kepada perilaku tertentu yang diharapkan. Penggunaan catatan kecil, jadwal yang ditempelkan di dinding, atau tempelan yang bersifat motivasi adalah salah satu contoh dari penggunaan isyarat yang berasal dari internal atau membantu individu fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dari strategi meningkatkan kepemimpinan diri tadi, yang kedua yaitu penghargaan alami kepada diri, natural reward strategies. Penghargaan alami adalah suatu upaya menciptakan situasi yang menyenangkan dan mampu memotivasi situasi. Houghton dan Knight menjelaskan bahwa penghargaan alami penting dilakukan individu dalam kepemimpinan diri disebabkan oleh penghargaan alami akan membuat seseorang lebih kompeten, membuat perasaan mampu mengontrol diri sendiri, dan ini berhubungan dengan perasaan akan mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun strategi yang dapat dibangun untuk mencapai penghargaan alami kepada diri sendiri adalah membangun persepsi positif yang berkaitan dengan suatu tugas dan menciptakan penghargaan yang diberikan kepada diri sendiri, seperti membayangkan penghargaan yang akan diberikan kepada diri sendiri jika tujuan yang diingin mencapai dengan baik. Jadi maksudnya tadi adalah kita mempunyai tujuan, lalu kita memotivasi diri sendiri agar bisa mencapai tujuan itu dengan maksimal. Lalu kita akan membayangkan akan apa yang akan kita dapat setelah mencapai tujuan dengan yang maksimal itu dengan baik. Nah, bisa dengan kita memikirkan bagaimana kita untuk mendapat kesenangan setelah mencapai tujuan tadi.
seperti bisa mendapatkan hiburan atau apapun itu yang bisa memotivasi diri sendiri. Nah, apabila kita gagal bisa juga, maka kita akan mendapatkan kayak sejenis hukuman itu, seperti kita mencoba tidak akan membuat kesalahan dan untuk mendapatkan yang terbaik. 3. Pola pikir konstruktif. Pola pikir merupakan paradigma atau cara pandang seorang akan membentuk kebiasaan dalam menganalisa suatu permasalahan. Pola pikir konstruktif menjadi beberapa strategi, yaitu kepercayaan dan asumsi, belief and assumption. Kepercayaan dan asumsi ada yang bersifat positif, rasional, dan ada yang bersifat negatif, irasional. Tujuan utama dari pembentukan pola pikir konstruktif adalah menghilangkan pemikiran irasional dan menggantikan pemikiran yang lebih rasional. B. Dialog diri, self-talk. Strategi ini menggambarkan perilaku berbicara kepada diri sendiri. Individu mampu meyakinkan dirinya dan berbicara mengenai hal positif yang akan dihadapinya. Tujuannya adalah memberikan penguatan positif dalam pikirannya bahwa ia mampu menghadapi segala tantangan. C. Mental imagery. Mental imagery adalah pembayangan mental sebelum menjalankan suatu perilaku. Individu dapat membayangkan terlebih dahulu situasi dan kondisi yang akan dihadapi. Hal ini dapat membantu individu untuk menghilangkan pemikiran negatif pada saat menghadapi situasi penuh konflik. Jadi kita tuh membayangkan apabila kita menjalankan sesuatu apapun, menuju merencanakan sesuatu gitu, kita pikirkan dulu apa yang akan terjadi. Misalnya sesuatu ada konflik, bagaimana kita akan menyelesaikannya, bagaimana kita menghindari agar terjadi, apabila untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, itu disebut mental emergency, memikirkan situasi terlebih dahulu. Ya, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang self leadership. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan, banyak sekali kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya dan semuanya. Amin, alhamdulillah. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin.